jangan koho, klik lonceng, ya, subscribe and subscribe, and share together channel forever. channelnya apa? Oh, channel Sanghyang Putra Kreator. Eta di mana eta? Di Cianjur. Lokasinya Pasir Mangga. Aya sip, atur nuhun nya. Nah, kenapa ini diklasifikasikan? Karena ada UPD dinas, misalnya UPD dinas inspektorat, UPD dinas kesehatan. Nah, kami mah mengumpulkan saja, tidak siap mendistribusikan software, maka akan distribusikan ke Basnas. Ada UPD ya, seperti itu. Lanjut. Dalam melaksanakan tugas membantu Basnas dengan pekerjaan lembaga kabupaten kota, UPD memiliki fungsi 1A. Sosialisasi dan edukasi jalan pada masing-masing institusi yang menaungi UPD. Jadi memang tugas sosialisasi dan edukasi ini penting karena seperti tadi saya katakan banyak sekali para muzaki, para munfik yang belum paham bagaimana cara menghitung zakat. Misalnya nisabnya di angka berapa dan seterusnya. Nah, ini penting untuk dilakukan edukasi. Yang kedua, pendataan dan pelayanan muzaki pada masing-masing institusi yang menaungi UPD. Ini mungkin bagi masing-masing UPD, ini pendataan dan layanan muzaki ini harus jelas. Artinya sebenarnya kita harus punya data muzaki. Ini kita bicara di luar zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah insya Allah selama Muslim sudah lahir, nah itu mah pastilah dimaksakan gitu. Maksakan pasti zakat fitrah. Nah ini muzaki Jakarta. Jadi masing-masing DKM itu sebenarnya masing-masing UPD harus sudah punya catatan kira-kira di jamaah di lingkungan DKM ini siapa yang menjadi muzaki, siapa yang baru sampai di tahap munfik hanya mampu infak misalnya, dan siapa mustahilnya. Nah, kalau sudah dipetakan seperti itu akan mudah siapa yang ditemui untuk menghitung zakat dan ngabagikan kasahan itu memang akan jelas, akan mudah kalau ada data. C. Pendataan musyair yang menerima penyaluran zakat. Jadi Pak, misalnya gini, kami juga misalnya dalam 1 tahun itu sampai 25 miliar mendistribusikan. Tapi kalau tidak punya catatan, kira-kira 25 miliar setiap tahun yang kita luncurkan ini yang kita bagikan mustahil, kondisi mustahilnya sudah seperti apa? Kan kalau nggak ada data nggak jelas. Apakah misalnya kemarin yang dibantu oleh kita ini sekarang ekonominya sudah naik, atau misalnya orang yang kemarin kita di rumah sakit bantu, atau misalnya operasi segala macam sekarang kondisinya sudah seperti apa? Nah ini kan juga harus punya data yang jelas, sehingga setiap tahun dari data yang dihimpun itu ini bisa menyelesaikan persoalan mustahil itu seperti apa, sudah sampai sejauh mana. Nah kalau nggak ada data memang kita akan jadi nol. D. Penyerapan nomor pokok penyerahan nomor pokok wajib zakat dan bukti setor zakat yang diterbitkan oleh Basnas kepada mendaki di institusi masing-masing. Basnas itu sudah mengeluarkan NPWZ. Kalau negara sekarang kan yang baru populer di kita itu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, Basnas ini sudah mulai mengeluarkan nomor pokok wajib zakat. Kemudian bukti setor zakat. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang menerima zakat ini wajib mengeluarkan bukti setor zakat. Jadi jangan sampai misalnya ini ada muzaki datang menunjukkan zakatnya, kemudian tidak diberikan kwitansi. Ini jangan sampai terjadi. Harus diberikan kwitansi karena itu salah satu bukti pertanggungjawaban. Kemudian ketika kita menyerahkan juga bantuan, itu memang harus ada kwitansi yang ditandatangani. Karena jangan sampai pada saat kita diperiksa, atau sih 2 juta keluar, tapi mana bukti pengeluarannya. Nah ini juga bisa jadi dianggap dimakan oleh pengurusnya. Jadi sekecil apapun, karena itu lembaga negara, sekecil apapun penerimaan dan pengeluaran itu harus ada buktinya. Harus ada bukti kwitansi. Kemudian yang kelima, penyusunan RKAT UPD untuk program pengumpulan dan tugas pemantauan distribusi dan pendaya gunaan
Jakarta Basnas. Nah, kalau penyusunan RKT ini sekarang baru dibebankan kepada bagian. Jadi UPJ belum. Suatu saat kan bisa jadi UPJ membuat RKT atau rencana kerja dan anggaran tahunan. Jadi kebutuhan tahunan itu seperti apa? Sekarang baru sampai di tingkat untuk yang itu. RM-nya menyusun laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran zakat. Nah, ini organisasi UPJ. Ini strukturnya seperti ini, Pak. Organisasi UPJ terdiri dari penasehat dan pengurus yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Ketua Basnas sesuai dengan tingkatannya untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali. Untuk pengurusan UPJ ada penasehat. Nah, penasehatnya itu tergantung di level mana. Kalau UPJ kecamatan, Pak Camat, Kepala KUA, Ketua MUI, dan Polsek. Pak Polsek boleh juga dilibatkan, boleh tidak. Tapi kalau Polseknya siap, boleh. Kemudian di bawahnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Terus ada kelengkapan organisasi. Misalnya bagian pengumpulan, bagian pembantuan penyaluran, bagian perencanaan dan keuangan laporan, 5 bagian SDM dan administrasi umum. Kalau ini misalnya SDM-nya ada siap selengkap ini bagus. Tapi misalnya baru sedikit yang dikelolanya, cukup ketua, sekretaris, bendahara saja, enggak. Tapi jangan lupa ada penasehat, misalnya di tingkat DKM penasehatnya RW misalnya, atau penasehatnya salah satu tokoh masyarakat siapa enggak. Lanjut, membantu langkah awal kerja UPJ. Pertama, membantu Basnas dalam pembentukan UPJ desa dan DKM. 2, mendaftar muzaki, munfik, dan mutasodik. 3, memberi formulir pernyataan. 4, menentukan sistem bayar list dan DSKM. Jadi langsung atau potong bendahara atau langsung atau potong bendahara. Ini silakan bagi UPJ yang misalnya yang mengelola karyawan dan lain sebagainya, polanya boleh bayar langsung, boleh misalnya dipotong oleh bendaharanya. Nah, ini di dinas sudah mulai dilaksanakan. Jadi karyawan-karyawan atau ASN di dinas-dinas itu sudah mulai ada yang dipotong atau ada yang digestor langsung. Yang keempat, merekapitulasi penghimpunan dan merekapitulasi pendistribusian. Kemudian yang kelima, menyetorkan JIS dan DSKM ke Basnas. Nah, ini yang biasa sekarang ini baru setahun sekali UPJ itu menyetorkan ke Basnas untuk didistribusi di 32 kecamatan. Lanjut. Nah, mekanisme kerja UPJ melakukan sosialisasi dan edukasi data sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing. Sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan oleh Basnas. Nah, ini tadi sudah lanjut. Wilayah kerja UPJ kecamatan mengakomodir muzaki, munfik, mutasodik dari kantor kecamatan, UPPD kesehatan, puskesmas, pusat pembantu dan polindes. 3, prasekolah dan sekolah. 4, pemerintah desa. 5, masyarakat dan pengusaha. Jadi yang disarankan tadi betul bahwa insya Allah ke depan semua potensi yang ada di lingkungan kecamatan Bauruwangi ini setelahnya ke UPJ Bauruwangi. Nah, sekarang memang belum ada instruksi itu dari bupati. Sekarang masih ada yang misalnya UPPD kesehatan ditanggung oleh dinas kesehatan, misalnya para bidan, para dokternya. Nah, nanti mudah-mudahan kalau masing-masing sudah siap mengelolanya, mengadministrasikannya, mudah-mudahan nanti bisa segera dikelola oleh UPJ kecamatan itu. Lanjut. Tugas dan wewenang pengurus UPJ. Tugas dan wewenang dari pengurus UPJ adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan RKC UPJ setelah mendapatkan pertimbangan penasehat UPJ. Dari UPJ UPJ kecamatan ini membuat RKT rencana kerja tahunan, misalnya mentargetkan penghimpunan dari desa ini berapa, desa DKM berapa penghimpunannya.
Kemudian pendistribusian rencananya apa? Untuk Labu ada berapa misalnya, kemudian untuk Jompo ada berapa, itu harus terencanakan gitu. Sehingga kebutuhan 1 tahun itu tergambar. Nah kalau kebutuhan 1 tahun tergambar, maka perhimpunannya harus berapa itu akan tergambar juga. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan UPJ. 3. Menyusun perencanaan pengumpulan zakat. 4. Melaksanakan penghasilan zakat. 5. Melaksanakan pengelolaan data muzaki, melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat. Membuat dan mengembangkan alat kelengkapan organisasi yang diperlukan dalam prosedur penghasilan. Memberikan layanan konsultasi zakat dan menyerahkan hasil pengumpulan zakat kepada sesuai dengan. Nah ini kalau kita posisinya bukan penasihat profesional. Tugas sekretaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam kegiatan operasional kesekretariatan. Ini para sekretaris UPJ mengatakan. Membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk kepada kelengkapan organisasi. C. Berwenang mewakili ketua UPJ dalam kegiatan operasional. Tugas bendara bertanggung jawab dan memiliki kegiatan mengelola keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan syariah dan PSAK 109. Jadi kalau di dunia usaha, di perbankan ada akuntansi, maka di zakat pun sekarang ada akuntansi zakat. Formatnya memang sesuai. Jadi namanya PSAK 109 itu tentang akuntansi zakat. B. Melakukan verifikasi data pengumpulan. Tugas pembantu penyaluran istilah DSKF. Saya membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk pada alat kelengkapan organisasi. D. Pengelola dana hak amil sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat. E. Membuat rekening maksimal 3 hari untuk penampungan zakat dan penyaluran zakat. Jadi idealnya nanti semua OPJ itu punya rekening yang berbeda, idealnya harus sampai 3 idealnya. Tapi sekarang boleh saja 1 rekening, tapi dengan catatan hati-hati mencatatnya, karena tidak boleh dana infak dicampur dengan zakat. Masih mending orang infak kahijikeun karena zakat dianggap kasar. Tapi kalau sebaliknya jangan sampai terjadi dana zakat kahijikeun sareng infak, akhirnya dianggap penyaluran infak misalnya. Itu nggak boleh, karena kalau zakat kan jelas asasnya, kalau infak lebih leluasa memang kalau infak. Malah kalau misalnya infak penyembuhan tamu memungkinkan dari infak, tapi kalau dari zakat nggak bisa. Kalau misalnya ada wartawan sumbing misalnya koordinasi nyumbang bensin segala macam, dari infak pasti memungkinkan, dari dana zakat kan. Kecuali ada asnaf yang tersebut. Kalau asnaf LSM itu kehati-hatian. Nah sekarang kalau misalnya bagian baik kecamatan, desa dan seterusnya, nah kalau misalnya belum banyak yang dikelola, cukup 1 rekening dulu saja, tapi pencatatannya yang harus dilakukan. Infak berapa, zakat berapa, DSKF berapa. Hak operasional atau hak amil. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPJ memerlukan dana operasional yang dapat berasal dari bagian hak amil dari zakat 12,5% dari dana yang dikelola. Tadi sudah saya sampaikan. 2. Bagian hak amil dari infak sedekah 20% dari dana yang dikelola. Jadi kalau dari dana zakat silakan 1/8-nya dari dana yang dikelola, 12,5% silakan untuk dana amil itu dari zakat. Dari infak, kami memang dari pusat ada Perbanas nomor 1 tahun 2018 itu tentang pengaturan alokasi. Jadi dari dana infak silahkan UPJ itu maksimal 20%, karena memang dari sana maksimal 20%. Jadi kita kalau misalnya ada infak, dapat infak 10 juta, itu hanya 2 juta yang boleh digunakan untuk operasional. Dan silahkan itu sepenuhnya oleh UPJ digunakan. 20% dari infak. Jadi tidak ada yang sistem. Jadi silakan 20% dari dana yang dikelola.
Kalau misalnya di DKM zakat 10 juta, ada yang infak misalnya infaknya 50 juta, maka kalian 10 juta dana zakat itu silakan 12,5% untuk mengambil, dan dari 5 juta yang infak misalnya silakan 20% gunakan untuk operasional. Jadi nanti tidak ada alasan lagi ketika UPJ kecamatan mengundang rapat dengan operasional, karena ya operasional itu yang dilegalisasi dan legal. Nah, kenapa kemarin misalnya pernah pilih di dia ayah kantor jantan mengurus ACT? Nah, kenapa misalnya kemarin ACT dievaluasi sampai izin dan dicabut? Karena operasionalnya itu melebihi ketentuan. Sampai 65%, pernah juga 40% hasil audit digunakan untuk operasional. Jadi yang paling besar itu untuk bantuannya. Jadi operasionalnya hanya sedikit, kecuali zakat. Karena ambil bagian dari asnaf semuanya sama. Semua asnaf sama 12,5% atau 8. Jadi dari zakat 12,5% silahkan. Kemudian dari ambil operasional dari infak 20% silahkan. Dan itu memang kewenangannya hanya 20%. Jadi bapak-bapak tidak harus berpikir operasional tidak usah. Silakan 20% dari dana yang dikelola. Nah, pemberhentian penasehat dan pengurus UPJ. Penasehat dan atau pengurus UPJ secara otomatis berhenti apabila A. meninggal dunia, B. habis masa jabatan. Itu kalau penasehat. Kalau misalnya penasehat dan atau pengurus UPJ diberhentikan apabila A. mengundurkan diri, B. tidak dapat melaksanakan tugas selama 90 hari kerja secara terus-menerus. Misalnya ada pengurus UPJ 3 bulan muncul tanpa alasan yang jelas, nah itu sudah bisa diberhentikan. Kemudian C. tidak memenuhi syarat lagi sebagai penasehat dan atau pengurus UPJ. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat lagi sebagai penasehat atau pengurus UPJ itu jika pertama menjadi warga negara asing. Jadi misalnya orang Banyuwangi kali ke Norwegia misalnya, ke Maroko, Rusia, kemudian berpindah agama. Nah, dari kata berpindah agama juga harus melakukan perbuatan tercela. Kemudian menderita sakit jasmani dan atau rohani selama 9 hari menjadi anggota partai politik. Ini sebenarnya lebih presentasinya pada pengurus. Kalau Amerika biasanya masyarakat kita hampir lah, kalau ya para pengurus di lembaga mana biasanya memang suka menjadi anggota partai politik. Tapi ini lebih ditekankan pengurus. Kemudian rangkap jabatan dengan lembaga sejenis. Jadi yang di UPJ juga misalnya di LAS, nah itu nggak boleh, harus pilih salah satu dah. Kemudian dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun. Itu tidak hanya UPJ, bandar juga sama. Terus yang terakhir mutasi atau pindah tugas, pindah domisili. Misalnya kepala KUA jadi penasehat di Hauruwangi, tiba-tiba misalnya pindah ke kecamatan lain, ya tentu berganti. Lanjut. Baca sesuai dengan tingkatannya, ini bab sanksi. Baca sesuai dengan tingkatannya dapat memberikan sanksi administratif kepada pengurus dan atau penasehat UPJ yang melanggar peraturan perundang-undangan dan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini urutan akurat.
Lanjut. Sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan kepada pengurus dan atau penasehat UPJ yang A. Tidak menyetorkan seluruh hasil pengumpulan zakat. Ini sanksi diberi. Kedua, tidak menyerahkan sisa penyaluran zakat. Di kita mah ini sudah tidak ada lagi ya, misalnya yang dana zakat itu disimpan di bumi, tidak ada lagi ya. Saya sudah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan UPJ, tidak melaksanakan pengumpulan zakat, tidak melaksanakan tugas sebagai penasehat, tidak menyusun RKT, tidak melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, tidak melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala, tidak menyerahkan SPWJ dan BSD kepada muzaki. Jadi ini ada sanksi bagi mereka yang misalnya pengurus UPJ, ada yang kata ada yang menyerahkan zakat dengan kompetensi. Nah itu juga bagian dari pelanggaran kecil, pelanggaran administratif. Kenapa sekarang harus serba seperti ini? Ya karena sekarang sudah lembaga negara. Jadi Basnas ini lembaga negara non struktural. Sanksi ringan berupa teguran sekali, 2 kali. Kemudian sanksi sedang berupa peringatan tertulis. Sanksi sedang berupa peringatan tertulis kepada pengurus dan atau penasehat yang tidak melakukan perbaikan setelah menerima teguran. Basnas sesuai dengan 3T memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali dengan masa waktu 2 minggu. Misalnya ada sekretaris UPJ kecamatan sudah ditegur anggarannya tersumbing surat yang pertama ternyata tidak diindahkan juga, harus 2 kali. Kasih lagi surat yang kedua, ya sudah, kalau misalnya ternyata dalam 2 minggu dari surat yang kedua itu tidak aktif juga, maka diberikan sanksi. Sanksi berat berupa penghentian sementara pengurus dan penasihat UPJ dari kegiatan. Lanjut. Nah, sanksi pidana. Nah, memang ini ada sanksi pidananya, apa namanya itu tadi. Ini karena lembaga negara. Jadi, tapi jangan ada persepsi gini. Gimana ibadah wae, jadi perlu ada sanksi. Malah dihukum kalau misalnya menyelewengkan dana sekian dihukum 5 tahun, kemudian denda 500 juta, gitu kan? Karena yang dikelola kan ya belasan juta misalnya. Nah sebenarnya ini karena konsekuensi bernegara dengan undang-undang, jadi tentu ada sanksi. Lanjut. Nah, menjadikan UPJ, kecamatan, desa dan DKM sebagai titik kumpulan sepanjang tahun. Jadi memang di kita ini masih budayanya masih bahwa mengelola Jakarta itu hanya Ramadan saja. Setelah Ramadan itu sesuai raya di, padahal di shopnya ala Agnia para muzaki kan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi sepanjang tahun harus membuka penerimaan dan zakat. Memahami pentingnya kepastian surat keputusan sebagai kredit. Validitas UPJ terlihat dengan memiliki SK yang sah yang masih berlaku. Apabila tidak memiliki SK yang masih berlaku, maka tidak bisa melakukan aktivitas sebagai amilin. Jadi tidak bisa mengadakan kegiatan lanjut. Nah, sekarang UPJ itu masyarakat paratnya kadang-kadang ketika mereka sudah mulai tumbuh kesadarannya pada jangan menerima kedakasaha, makanya yang sekarang sudah mendapatkan SK atau surat tugas sebagai pengurus UPJ ini harus sudah mulai menampakkan diri sebagai pengurus UPJ. Memahami pentingnya dikenal oleh masyarakat sebagai pengurus UPJ supaya ketika masyarakat memerlukan atau mau menyerahkan zakatnya ini sudah jelas dititipkan ke UPJ atau minta bantuan ke UPJ. Lanjut. Memahami pentingnya UPJ sebagai sumber pengumpulan, merawat UPJ menjadikan sebagai tempat muzaki dan murid menerima kemudahan dalam berzakat dan berinfak. Memahami pentingnya pelaksanaan pengumpulan data infak sedekah yang berkelanjutan di UPJ tidak hanya Ramadan saja.
Memahami pentingnya bahwa Ramadan adalah puncak pelaksanaan dan pengumpulan baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi Ramadan itu jadi puncak saja, bukan berarti di luar Ramadan kemudian tidak ada orang yang berzakat. Memahami pentingnya UPJ dikenal masyarakat. Mengadakan sosialisasi dan edukasi di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, mungkin di majelis taklim, mungkin di sakriahan, mungkin di qobla Jumat itu sosialisasikan. Setiap ada perkumpulan masyarakat apapun namanya, tentu yang bernilai positif, maka UPJ harus hadir dan bersosialisasi program pengumpulan, apalagi sampai bisa menjadi titik pengumpul. Pak, ini bisa disebarkan di grup. Nah sekarang sudah mulai masuk ke angka-angka. Nah, ini realisasi persentase pendanaan berdasarkan ASTAR, ASTAR yang 8. Penyaluran dana zakat untuk fakir ini sampai 30,2%. Kemudian penyaluran dana zakat untuk miskin, asal miskin 40,7%. Ini yang paling besar. Kemudian penyaluran dana zakat untuk amil 12%. Jadi 0,5-nya waktu kemarin itu masih Basnas. Basnas hanya 1%. Kemudian dana zakat untuk mualaf, ini mualaf karena memang tidak banyak, kalau hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu saja. Ini baru 1,1% yang terserap untuk asnaf mualaf. Dana zakat untuk rikob 0,0% karena berdasarkan fatwa MUI, rikob di kita ini sudah ada. Dana zakat untuk gorimin ini 2,8%. Dana zakat untuk sabilillah 12,8%. Ini mendapatkan limpahan 0,3%. Kemudian dana zakat untuk ibu sabil 0,4%. Jadi memang 4 asnaf yang besar, sabilillah, hamil, miskin, dan fakir. Lanjut. Nah ini Pak, ini tadi angka-angka hak yang dikelola oleh masing-masing. Jadi persentase pengelolaan dana hasil pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal di PJ pengumpul. Kalau tahun lalu itu zakat fitrah 70%, di PJ 30% ke atas. Zakat mal 100% ke atas. Kalau sekarang tidak, semua perlakuannya sama. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal, ini silahkan 70% itu di titik pengumpul. Kalau misalnya DKM yang mengumpulkan ya 70% silahkan dikelola oleh DKM. Nah dari yang 70% ini silahkan di 100% lagi 87,5%-nya untuk asnaf fakir miskin dan asnaf lainnya, 12,5%-nya ini untuk amilin UPJ pengumpul. Jadi kalau yang mengumpulkan UPJ DKM silahkan semuanya 12,5% itu untuk operasional amil UPJ. Kemudian Basnas yang 30% itu juga sama. Sekarang 87,5% itu fakir miskin dan asnaf lainnya, termasuk UPJ kecamatan yang mengusulkan. Kemudian 12,5% itu amilin Basnas dan UPJ lainnya. Jadi prinsipnya yang 30% ke kami itu silakan kembali lagi kepada 32 kecamatan dengan cara mengusulkan. Kalau tidak mengusulkan tidak diberikan. Jadi kami tidak akan berinisiatif berapa sih kita bagi peluang. Kalau tidak mengusulkan berarti tidak memerlukan. Lanjut. Nah ini Pak, tadi zakat ya. Sekarang Pak, persentase pengelolaan dana hasil pengumpulan inflasi zakat UPJ pengumpul itu 70%. Nah 70% itu silakan di 100% kan lagi, 80%-nya untuk rakyat miskin dan asnaf lainnya, 20%-nya untuk amilin UPJ pengumpul. Misalnya dapat dana 10 juta. Nah, yang 30%-nya kan diatasin.
Kemudian yang 70% dan 70% itulah di 100% lagi. Nah, silakan 20%-nya ambil untuk operasional untuk kredit, yang 70%-nya yang 80% itu untuk distribusi, untuk pembagian diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, jelas juga sama begitu polanya. Lanjut ya. Nah, prosentase pengelolaan dana hasil pengumpulan SKL. Kabar dinas kan udah akan kos ayah misalnya suami istri datang karena hilang ya di bulan Ramadan atau suami tetepan tiba-tiba bla 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 kemudian bayar gitu kan. Nah kebanyakan belum, tapi ke UPJ DKI mah mungkin kalau UPJ mah pasti mungkin lah ayah. Tapi kalau dari DKI kami ini begini misalnya beberapa itu sama ketentuannya dari sekarang juga 80-20. 80% untuk asap dan 20% untuk operasional. Lanjut. Tujuan pendistribusian dan pendayagunaan yaitu pengentasan kemiskinan. Nah, pengentasan kemiskinan itu memang sifatnya konsumtif. Makanya Joko Yamin dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tujuannya meningkatkan kesejahteraan, ini pendayagunaan produktif. Yang kemarin misalnya namanya M2M, entrepreneur gitu. Kalau wakil dulu pernah mendapatkan beberapa gelombang untuk naik yang usaha. Lanjut.